야, 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 나. 일단 우리 쪽으로 데려가죠. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama 50s Professional. Yang makin seru tentunya, bagaimana kelanjutannya? Ini dia, bye Mimin. Homyung langsung mengutarakan kedatangan dia ke sana untuk mengajak Bomryung dan juga Gongbuk untuk bergabung bekerja sama dengan dia. Karena kalau enggak, video memalukan mereka bakal disebarkan sama Homyung di kelompok-kelompok gangster. Dan akhirnya dibilang sama Gongbuk, kan udahlah bos, mau aja lah kita gabung sama si Homyung. Cuma masalahnya Bomryung ini nggak mau kalau misalkan nantinya si Homyung tuh nyuruh-nyuruh mereka. Alhasil dia sama si Gongbuk malah berantem. Setelah itu Bomryung langsung nostalgia lagi tuh bagaimana awal mula dia akrab sama si Gongbuk. Jadi sewaktu dia nyelamatin Gongbuk waktu itu, sebenarnya kan dia nyuruh Gongbuk tuh untuk gak jumpa lagi. Maksudnya untuk nyari pekerjaan yang lebih baik dan juga lebih oke lah. Jangan kayak dia. Tapi masalahnya Gongbuk itu bersikeras dan juga pengen jadi anak buahnya si Bomryung. Walaupun ditolak sampai-sampai Gongbuk tuh berlutut. Dan akhirnya ya terpaksa si Bomryung ini menerima Gongbuk sebagai anak buahnya dia sampai sekarang. 멤버야? 심지어 친구들. By the way, Kang Yong-e dibilang sama Jaesun kalau misalkan orang-orang di tempat penampungan ataupun klub dansa ingin bertemu dengan dia. Lalu dia menceritakan kenapa dia bisa terdampar dan juga tenggelam dan hanyut karena dia sedang menyelesaikan sebuah kasus besar yang dimana orang-orang itu lagi mencari dia, dan kecelakaan itu ada hubungannya dengan ya orang-orang yang mencari dia, terutama tentang Heaven Capital, dimana dia tahu bahwa dansa klub ini sedang menyelidikin tentang Heaven Capital juga, karena kan di situ tuh banyak orang-orang korban mereka. Jadi Yong-e bilang, yaudah aku coba lihatlah file-file yang udah kalian kumpulkan. Sementara itu pada malamnya Gongbuk kan mau balik tuh ke supermarket mereka, tapi kok tutup kan. Akhirnya dia tengok di atas tuh ada bosnya dia, si Bomryung. Terus dia tanya sama Bomryung terkait tawarannya si Homyung itu. Kata Bomryung, ya udahlah kita terima aja. Terus kan Wei Hyuntae dan juga In-gu itu dipanggil sama Han Kyun-wook, di mana dia memberikan tugas kepada mereka. Dan Hyuntae memiliki sebuah ide tuh untuk membuat citra pesaingnya si Hyun Kyung-wook ini menjadi jelek, yaitu Pak Kim, di mana dia rencananya bakal membuat Pak Kim ini seolah-olah terlibat kayak kasus penyuapan segala macamnya gitulah, dan dia bilang bahwa 1 minggu bakal dia selesaikan. Nah, Kyung-wook itu menyuruh si In-gu itu kerjasama dengan si Hyuntae, cuma In-gu tuh nggak mau. Lalu dibilang sama Hyuntae, kan lagian siapa juga yang butuh bantuan kau, aku juga nggak butuh katanya kan. Terus In-gu memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu terlebih dahulu tentang Pak Kim biar nggak keduluan sama Hyuntae. Di sisi lain, Bomryung dan juga Gongbuk pergi menemuin Homyung dan juga mengatakan bahwa dia menerima tawarannya si Homyung. Cuma masalahnya dia nggak mau disuruh-suruh dan juga jadi bawahannya si Homyung. Alhasil mereka berdua malah berantem, dan itu membuat si Gongbuk jadi bingung untuk memisahkan dua orang ini karena ya kayak bocil kelakuannya. Setelah itu si Homyung bilang tuh sama mereka berdua kalau dia menemukan kabar dari seniornya dia bahwa jaksa Kang Yong-e itu masih hidup. So ya udah hasil mereka reda dan juga memutuskan mau bekerja sama. Besok harinya jaksa Kang Yong-e itu mulai menyelidikin dan juga mempelajarin berkas-berkas Heaven Capital dan juga korban-korban dari Heaven Capital itu. Terus dia didatengin sama si Jaesun untuk memberikan makanan gitu. Dan Jaesun juga sempat cerita sama Yong-e bahwa dulunya juga 10 tahun yang lalu dia sempat tenggelam dan juga ya jadinya terdampar di pulau itu. Dan dia memberikan semangat gitu sama Yong-e kalau misalkan Yong-e itu nanti bakal baik-baik aja. Nah terus kan ini mereka berempat sedang melaksanakan dan juga menyusun rencana untuk melakukan penyerangan kepada In-gu dan juga antek-anteknya. Cuma dibilang sama Gongbuk, masalahnya kita cuma berempat coy, mana mungkin kita bisa menghadapi mereka ya kan. Yaudah kita cari cara lain aja lah. Dimulai dari Gongbuk yang melakukan penyelidikan kepada anak-anak buahnya si In-gu. Dan pas dia lagi nyelidikin kan, ternyata anak buah In-gu tuh lagi nyelidikin pesaingnya si Han Kyung-wook, yaitu Pak Kim. Dimana ternyata waktu itu Pak Kim itu didatengin sama istrinya Homyung, yang pas dia mendatangin kediamannya Pak Kim dan juga istrinya, selama ini Pak Kim itu sering banget ngebantuin dance club karena ya mereka kan korban-korban dari Heaven Capital. Jadi Pak Kim ini sering menyumbangkan bahan makanan sama mereka.
dan selalunya sering banget diambil sama si Oran ini. Nah, ketika Oran kelar nih ngambil barang-barang dan juga kebutuhan pangan dari rumahnya Pak Kim, pas dia mau pulang dalam perjalanan sampai malam, dia itu akhirnya menyadarin bahwa dari tadi itu ada yang ngikutin dia dari belakang, mobil anak-anak buahnya Ingu. Nah, kemudian dia mencoba untuk melarikan diri dan juga menyelamatkan dirinya. Cuma masalahnya anggota-anggotanya Ingu itu terus-terusan mengikuti dia. Hingga akhirnya dia berada di jalan buntu dan dia nggak tahu harus mau ngapain kan. Terpaksa dia keluar dan juga menyiapkan diri untuk memukul anak-anak buahnya Ingu menggunakan balok. Tapi untung aja pada saat itu kan ada Gongbuk di sana dan dia menghajar anak-anak buahnya Ingu. Setelah orang ngerasa aman, dia langsung pergi dari sana sebelum orang-orang itu ngejar dia lagi. Nah, keesokan harinya, si Homyung itu pergi ke rumahnya dia untuk menemuin anaknya. Karena udah kangen banget kan, terutama juga sama mertua dan juga rekan kerjanya dia. Dan dia bilang sama anaknya bahwa dia ntar balik lagi setelah dia menyelesaikan pekerjaannya ini dan berjanji bakal menceritakan semuanya. Cuma untuk saat ini dia belum bisa mengatakan apapun kepada mereka. Dan untuk si Bonbring dan juga Gongbuk, mereka akhirnya menjual supermarket mereka karena mereka harus fokus untuk pekerjaan mereka saat ini. Nah, pas si Bonbring itu masuk ke dalam kan lagi ngobrol sama pemilik yang mau mereka jual. Nah, datanglah kebetulan si Mikyung, mbak polisi cantik. Terus masalahnya si Gongbuk ini bilang kan sama si Mikyung bahwa Bonbring bosnya dia itu gak suka sama Mikyung. Nah, gara-gara sakit hati dengan penjelasannya si Gongbuk, akhirnya Mikyung tuh malah pergi. Dan pas Mikyung pergi itu kelihatanlah dia sama si Bonbring. Pas dia keluar malah gak kekejar. Terus dibilang lah sama si Gongbuk kan, bos kayaknya dia suka deh sama kau. Cuma ya gak mungkin lah, aku juga gak setuju kalian berdua karena kalian tuh ya kayak langit dan bumi gitu, nggak mungkin cocok. Kau itu preman, dia polisi, nggak mungkin bisa cocok. Sementara itu Jaesun mencoba untuk menghubungin keponakannya karena setiap dia chat itu nggak pernah balas. Ternyata keponakannya itu ngebaca. Cuma dia agak gengsi sama pamannya, katanya sama teman-temannya nanti dia bakal balik setelah dia menemukan uang dan juga bisa menyelamatkan pamannya menjadi hidup yang lebih baik. So dia bilang sama temannya kan, ini ada nih pekerjaan yang gajinya harian 1 juta won per hari. Nah, tertarik langsung keponakannya si Jaesun ya kan. Oh ya, jaksa Kang Yong itu kan boleh menyelidikin lagi nih tentang korban-korban dari Heaven Capital. Dan yang ternyata itu kan salah satunya si Jaesun ini. Terus dia ceritalah sama si Yong karena dulu sebenarnya itu bukan keponakan asli ataupun kakek asli bagi dia. Itu tuh mereka menyelamatkan dia sewaktu dia tenggelam dulu. Hingga saat ini dia kehilangan ingatan, tapi dia udah mencoba mengingat, tapi sampai sekarang dia nggak bisa ingat apapun tentang ingatannya itu, tentang masa lalunya. Setelah itu, dance club itu berkumpul di mana pada waktu itu orang menceritakan kejadian yang dia alamin kemarin malam, di mana dia diikutin yang kemungkinan dia yakin banget bahwa itu adalah anak-anak buahnya si Ingu. Terus dibilang sama si mbak polisi ini kan, karena kata si Yong udah laporin aja sama polisi. Kata si mbak polisi nggak bisa, mereka dilindungin sama polisi justru mbak, terutama yang melindungi adalah bosnya aku, Pak Kim katanya. Jadi diceritakanlah sama si Mikyung ini bagaimana bosnya itu ya dibilang polisi enggak, lebih ke preman ngikutin orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu. Terus dibilang sama Yong kan, kayaknya dia yang nanganin kasus kecelakaan gue deh. Yaudah, gini aja, kita jumpain aja dia setelah ini, katanya kepada Mikyung. Di sisi lain, Gongbuk juga menceritakan kejadian yang tadi malam di mana dia lihat seorang perempuan dikejar-kejar sama anak buahnya Ingu. Cuma dia nggak tahu siapa perempuan itu. Dia cuma sempat fotoin plat mobil dari yang dikendarain sama perempuan itulah. Kemudian mereka juga bakal mencoba lagi nih mengatur strategi untuk benar-benar menghajar anak-anak buahnya Ingu. Dan ketika mereka lagi diskusi ini kan, terlihat bahwa si Bonbring itu kayak gak fokus dan juga kebanyakan diem. Nah, ditanyalah sama si Homyung, kok itu kenapa sih, kok diem-diem aja dari tadi. Akhirnya diceritakanlah sama si Gongbuk kalau si Bonbring ini lagi galau gara-gara terkait si Mikyung. Alhasil diejeklah sama si Homyung ya kan. Karena setelah itu si Bonbring pergi ke kantor polisi untuk bertemu sama si Mikyung rencananya, tapi dia nggak berani, mentalnya nggak siap ya kan, nggak berani dia untuk ngobrol sama si Mikyung. Tambah diejek lah dia sama si Homyung. Cuma Homyung bilang,
gini aja lah, itu ntar aja kau siapin, kita siapkan aja dulu kerjaan kita ini. Masalah kau nanti nembak dia, mau kau diterima atau kagak itu urusan belakangan. Kau mau nyatain cinta atau enggak, intinya kita siapkan aja dulu masalah ini. Karena aku juga udah diusir dari rumah sama istriku, kata si Hom Yung gitu kan. Akhirnya ya udahlah, si Bom Ryung setuju dengan rencana tersebut. Nah, untuk anak buahnya si Ingu, mereka kan melaporkan apa yang udah mereka kerjakan. Walaupun nggak 100% tuh si Ingu suka dengan rencana itu, tapi diam-diam anak buahnya dia memberitahukan rencana lain kepada si ini, musuhnya si Ingu ini, ya kan. Jadi dia bilang lah sama si si Hyun Tae, bahwa dia itu menemukan ada perempuan yang mencurigakan banget, tapi dia kasih nomor plat mobilnya karena dia nggak tahu itu siapa. Jadi mereka bakal menyelidikin siapakah pemilik mobil tersebut. Dan bosnya si Mi Kyung, kalian tahu memang dibilangkan dari tadi sama si Mi Kyung bahwa dia itu polisi, cuma kayak preman gitu. Dia malah malakin si pemilik warung tempat dia makan ini, si nenek ini, dia mintain uang keamanan. Emang ngelucut. Setelah itu Mi Kyung datang dan memberikan pelajaran sama bosnya itu. Dia nggak takut dan langsung ngehajarnya. Kata gue sih kurang ya, maunya berkali-kali. Kaget lah dia kan, kok tiba-tiba si Young E ini masih hidup ya kan. Terus tiba-tiba si Jason datang, dan ketika si Young E lengah mau didor lah sama si pak polisi itu kepada Young E kayak listrik gitulah. Jadi untung dihalangin sama si Jason, sehingga si Jason lah yang terkena sengatan listrik itu. Gak lama setelah itu nelponlah anak buahnya si Ingu dan langsunglah diangkat sama bosnya si Mi Kyung, dan mereka ngomong ternyata itu disampaikan sama anak buah Ingu terkait transaksi narkoba yang bakal mereka lakukan pada malam nanti. Ya udah, setelah itu Young E menghubungin temannya dari Badan Narkotika Nasional untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang disebutkan sama anak buah Ingu tadi untuk menangkap Ingu dan juga antek-anteknya. Dan untuk si bosnya si Mi Kyung bakal mereka bawa dulu ke dance club untuk diinterogasi lagi lebih lanjut. Nah, malamnya Hom Yung dan juga rekan-rekannya itu membicarakan bahwa ternyata Ingu itu mempekerjakan orang-orang transaksi narkoba itu anak-anak SMA, anak-anak muda yang bayarannya itu lumayan gede, 1 juta won per hari. Kan ingatkan itu tawaran pekerjaan yang ditawarkan temannya keponakannya Jason tadi. Ternyata kemungkinan besar itulah pekerjaannya, transaksi narkoboy. Makanya bayarannya itu tinggi guys, 1 juta won per hari. Jadi tempat transaksinya Ingu itu dengan seseorang ketua geng juga namanya Baek. Dimana Pak Baek itu yang ini, yang mana dia bakal didatangin sama Bom Ryung dan juga Hom Yung, dan dia nggak suka dengan kedatangan dua orang ini. Setelah itu dia menyuruh anak buahnya untuk menyerang Bom Ryung dan juga Hom Yung. Kira-kira siapakah pemenangnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.